Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak dari kelas A2, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Syahira. Hai, saya Rian Farizal. Kenalkan, nama saya Nadia Ulfa. Halo, saya Aulia Febrianti. Dan saya Muhammad Fakih Mahdi. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi, yang memiliki pengalaman membangun perumahan hingga proyek besar seperti IKN. Please welcome Rizky Setiawan. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan ya. Saya alumni dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Arsitektur. Saya angkatan 21 dan sempat dulu waktu angkatan 21 menjadi ketua angkatannya gitu. Izin bertanya nih Bang, proyek apa yang pernah Abang pegang dan apakah manajemen yang bertentangan dengan kontrak dan di lapangan? Kalau yang proyek-proyek yang pernah dikerjakan itu ada dua nih, ada yang konstruksi, ada yang desain. Nah, kalau yang desain itu ada pernah merancang IKN salah satunya. Yang kedua, kalau konstruksi itu ada rancang beberapa perumahan dan juga kantor gitu ya, kantor dan juga gedungnya. Kalau yang bersimpangan pernah waktu di proyek. Contohnya nih, kalau di kontrak itu kadang ada namanya adendum nih kerjaan kita, ya kan? Nah, terus ketika di lapangan ya ada itu pasti ada kesalahan, tidak ada kesalahan di lapangan itu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan di lapangan itu biasanya akan dilakukan adendum ulang atau adendum kerja tambah jadinya. Nah, ada kayak perjanjian kontrak baru. Nah, itu dia namanya adendumnya. Nah, jadi kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, mau gak mau kita sebagai kontraktornya harus melakukan perjanjian ulang terhadap klien. Itu wajib kita lakukan. Ataupun kadang klien kita ini merevisi hasil kerja kita. Nah, itu kadang mau seperti itu. Itu harus kita lakukan perjanjian ulang gitu. Yang kedua, pernahkah dalam proyek manajemen waktu tidak sesuai dengan target yang diinginkan? Kan ya. Nah, biasanya itu terjadi keterlambatan. Pertama, sebenarnya ya, kalau sebenarnya realitanya di lapangan, keterlambatan itu bukan karena kerja kontraktor yang lama, bukan. Kalau realita di lapangan sebenarnya penahanan uang oleh klien, itu yang buat lama. Nah, kalau sebenarnya kerja kontraktor itu cepat, bisa on time dia. Jadi, tapi karena yaudah si klien ini mengundur waktu, yaudah minggu depan ya, 2 minggu lagi ya, bulan depan ya, otomatis kan itu kerjaan kita tertahan gitu ya. Nah, jadi si klien tetap minta waktu yang ditentukan, yaudah selesai bulan 10 gitu. Sedangkan sebulan itu udah ditahan. Pasti waktu kita bekerja itu berkurang dong. Nah, itulah sebenarnya yang menyebabkan kerjaan konstruksi itu sedikit molor. Itu bukan salah kontraktor itu biasanya. Biasanya itu karena klien itu nahan-nahan uang gitu. Kalau kerjaan kontraktor lama itu nggak mungkin. Menurut abang nggak mungkin. Karena abang udah pernah ngerasain di situ awalnya mungkin kepikiran ya. Kok bisa lama? Oh, ternyata kayak gitu kerjanya. Jadi ditahan mereka. Nah, jadi pembayaran itu ditahan dulu. Ditelepon, "Pak, kapan Pak? Ini udah jatuh termin. Ini gimana?" Nah, jadi ya udah. Nanti aja ya Pak, belum ada uangnya, belum ada gininya ya kan. Nah, belum ada pemasukan. Ya udah, jadi kan kita sebagai kontraktor gak boleh kita stop itu pembangunannya. Nah, kalau misalnya kita lagi membangun rumah orang, kita stop itu saat menunggu pembayaran termin, kita stop. Kita yang rugi sebagai kontraktornya. Nah, itu yang membuat lama. Bukan kontraktor yang buat lama. Biasanya seperti itu. Lanjut, bagaimana strategi pencegahan dan penanganan konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi proyek? Sebenarnya itu agak sulit ya kalau mengatasi konfliknya ya. Nah, jadi kalau untuk masyarakat sekitar itu sebenarnya ada perjanjiannya. Biasanya kita ada punya perjanjian tuh dengan kepala desa atau camat atau lurah, itu kita ada perjanjian. Terutama perumahan rumah. Kalau rumah sih enggak terlalu. Kalau untuk rumah enggak terlalu. Nah, biasanya itu perumahan gitu ya. Gedung-gedung biasanya seperti itu. Tapi kalau masyarakat ormas itu rumah kecil pun mau mereka terjadi konflik gitu. Jadi kalau ormas itu minta uang dengan alasan ya udah uang keamanan lah gitu biar gak rusuh-rusuh kali gitu kan. Nah, itu uang keamanan itu gak sedikit yang mereka minta itu. Nah, mau 300 bahkan 500 itu berulang-ulang pagi siang malam tuh. Nah, kita kan kerja ada sampai malam juga. Nah, itu yang sering terjadi konflik. Nah, kalau saya memang
walaupun kayak mana pun ya meminta, itu saya gak bakal kasih gitu. Berantem gitu. Gak Waduh, apa-apa gitu kan. Daripada kita kasih ke ini keterusan berantem gitu kan. Nah, memang harus seperti itu. Tapi kalau masyarakat ya, kalau masyarakat yang memang betul-betul masyarakat, itu baru mengatasinya itu perlu musyawarah. Nah, itu gak bisa kita ributkan. Tapi kalau ke ormas itu wajib kita ributkan. Kita harus pertahankan hak kita gitu kan. Nah, makanya kalau saya lagi ngeproyek, saya bilang itu ke vendor saya mencari vendor yang mau ikut memperjuangkan hak dia. Nah, oke Pak, Bapak saya terima sebagai vendor. Tapi Bapak kalau misalnya diganggu ormas, Bapak harus turun tangan. Hajar, saya bilang gitu. Ya udah, mau. Kalau nggak mau ya udah saya cari vendor lain, saya bilang gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau masyarakat, kita sebelum membangun wajib punya namanya perjanjian terhadap masyarakat. Wajib punya perjanjian itu. Nah, contohnya itu nama material take off itu, ya kan, material take off ataupun material yang dibuang atau material yang diambil itu kotor, itu ban mobil itu di jalan itu kotor. Nah, itu wajib kita bersihkan. Itu salah satu isi perjanjiannya biasanya. Nah, pertama, kedua, kebisingan batas sampai jam berapa? Nah, kebisingan sampai batas jam berapa? Keamanan, safety-nya seperti apa? Nah, oke, safety-nya kita bisa ngasih pembatas seperti seng, ya kan. Makanya kalau teman-teman melihat di konstruksi itu ada sengnya yang di tepian jadi pagar. Nah, itu salah satu perjanjian dengan kecamatan atau dengan lurah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia perjanjiannya tentang apa ya? Tentang suara ya, tentang suara. Itu biasanya agak ada kita masukkan sedikit. Nah, itu biasanya dimasukkan sedikit itu ke lurah gitu ya kan. Tahu kan ya, teman-teman pasti paham lah yang saya maksud. Nah, dimasukkan sedikit ini Pak. Nah, sekian. Nah, tapi tidak banyak ya, tapi banyak juga terkadang lurah atau camat itu yang saya nggak nerima apa-apa kok, saya nggak nerima ini, saya nggak apa gitu kan. Nah, saya kalau misalnya terjadi kayak gitu, itu baru ribut saya. Nah, makanya saya kalau misalnya lagi perjanjian, itu direkam sama anggota. Nah, ini ya Pak. Nah, saya tag video dan tag foto. Nah, ini mungkin untuk Bapak. Nah, kalau misalnya ada apa gini gitu. Satu lagi Bang dari saya pertanyaannya. Ini kan misalnya manajemen proyek itu sebelum proyeknya dibangun, apakah ada plan A dan plan B-nya jika di suatu lokasi proyek akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya di dalam waktu pelaksanaan proyek terjadinya bencana alam seperti banjir gitu Bang. Bagaimana cara menyikapinya? Apakah ada plan A dan plan B sebelum melakukan terjadinya proyek itu? Oke. Kalau untuk plan A, plan B pasti ada kita ya. Nah, itu pasti akan kita lakukan. Tapi biasanya plan A, plan B itu setelah kita lihat udah mulai terjadi. Nah, ataupun sudah kejadian. Biasanya seperti itu. Tapi kalau hujan, itu sudah kita persiapkan memang. Tapi kalau banjir itu kita belum persiapkan biasanya. Nah, karena kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau misalnya hujan, contohnya nih, ini musim hujan nih, gitu kan. Ini mau mau pengecoran. Nah, itu biasanya kita udah siapkan seperti terpal besar gitu kan. Oke, ini untuk bagian pengecoran dak misalnya ya, pengecoran dak beton atau plat atau slab gitu ya. Nah, itu biasanya sediain terpal besar, itulah untuk menutupi bagian pengecoran itu. Nah, tidak boleh ada beberapa satu tetes, kalau bisa ya, kalau misalnya perfeksionis itu tidak boleh ada pun setitik untuk air hujan masuk ke dalam pengecoran, karena ready mix itu beda, satu aja air, sedikit aja air masuk itu udah berubah itu kekuatannya. Nah, itu ke 300 itu berubah itu. Jadi begitu dia kalau untuk bagian hujan. Jadi kita udah persiapkan memang lah gitu ya. Nah, jadi kalau untuk banjir itu belum persiapkan. Paling kalau misalnya kejadian banjir lah. Nah, itu biasanya project manager dan saya itu akan konsultasi tuh. Nah, saya lihat tuh di mana ya kira-kira bisa masuk dump truck gitu ya untuk pengapan pasir, material dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya masih memungkinkan, udah kita kerjakan. Tapi kalau misalnya agak memungkinkan, kita stop kerjaan. Nah, itu stop kerjaan. Seperti itu. Jadi dicari dulu nih yang mana ya bisa dikerjain dulu. Nah, itu dia. Kami cari dulu yang bisa kerjakan. Terus, oke, ternyata yang bisa dikerjakan cuma pemasangan besi aja. Ya udah pasang besi dulu. Itu dulu kerjain. Nah, banjir itu kan nggak selamanya, nggak sampai sebulan, seminggu kan nggak sampai biasanya ya. Nah, banjir itu ya paling lama beberapa hari, 3 hari, 2 hari, ya begitu loh paling, ya kan. Makanya aman lah kalau untuk masalah itu. Biasanya kalau untuk masalah bencana seperti itu aman. Paling masalahnya itu waktu gempa. Kalau gempa, roboh bangunan, ya kan, itu buat perjanjian baru dengan klien. Itu wajib buat perjanjian baru. Kenapa? Itu gak ditanggung.
Nah, nggak ditanggung sama kita itu. Nah, itu nggak ditanggung sama kita. Makanya klien itu kalau misalnya lagi membangun, itu mereka itu mengajukan asuransi biasanya. Ada asuransi pembangunan biasanya. Nah, seperti itu dia. Biar kalau terjadi gempa ya udah mereka nanggung. Saya ingin bertanya Bang, menurut Abang apakah keterlambatan proyek lebih sering disebabkan faktor teknis atau manajemen kontrak ya Bang? Lebih ke manajemen kontrak sih sebenarnya. Nah, faktor teknis itu ada pengaruhnya, tapi jarang. Nah, ada pengaruhnya. Kalau bilang persenannya paling kalau faktor teknis cuma berapa persen lah paling ya, 15 persenan gitu biasanya terjadi keterlambatan. Tapi kalau manajemen kontrak ya biasanya terjadi keterlambatan gitu, nggak sesuai dengan kontrak kerja. Nah, contohnya kalau misalnya antar klien tadi yang kita bahas ya kan, kalau antar klien tentang ini keterlambatan pembayaran termin. Nah, kalau terhadap vendor pengurangan anggota. Nah, pengurangan anggota itu sering itu vendor itu agak nakal. Jadi mereka itu yang harusnya orangnya itu dibayar sekian ya, dibayar entah 10 orang, tapi yang datang cuma 5. Nah, itu beda kontrak. Kalau udah kayak gitu kejadian ya udah itu wajib cut off terus si vendor. Nah, memang seperti itu. Kita kan ngejar target karena banyak project di yang tempat lain yang bisa di ini kan. Nah, seperti itu. Manajemen kontraknya sih lebih tepatnya. Menurut Abang, seberapa penting sih isi kontrak dalam pelaksanaan proyek konstruksi, Bang? Oke, kalau untuk seberapa penting, sangat penting. Karena namanya bangun dengan uang, pembahasan dengan uang itu wajib hitam di atas putih sih. Jadi memang wajib kita ada kontrak seperti itu. Mau berapa ratus ribu pun wajib punya kontrak gitu. Kalau untuk pembahasan tentang uang ya, nah di konstruksi itu wajib. Nah, kenapa? Itu untuk transparansi dan untuk pembuktian kalau misalnya terjadi pelarian uang ya, terus juga terjadi penahanan uang, itu bisa kita tuntut gitu. Itu wajib kita lakukan. Jadi walaupun teman-teman punya project, walaupun itu cuma 500-700 itu buat perjanjian. Itu uang soalnya. Jadi kalau misalnya macam-macam kita bisa tuntut, itu perdata. Nah, perdata. Tapi kalau misalnya dia tidak mau membayar, itu udah masuk pidana. Itu udah masuk pidana karena itu udah penggelapan, ataupun bukan masuk penggelapan sih, lebih ke penipuan. Terakhir, apakah Abang memiliki kontrak yang sekarang lagi dipegang dan juga bisa dipublish kepada publik? Kalau kontrak itu gak boleh publikasikan dia. Nah, bahkan kalau di kontrak ya, di kontrak warehouse itu kayak gudang gitu, terus juga kayak pabrik. Itu desain itu, hasil konstruksi itu boleh dipublish setelah setahun sampai setahun setengah selesai konstruksi. Nah, itu baru boleh publish. Itu untuk bangunan, apalagi kontraknya itu nggak boleh terus dipublish gitu. Paling ya dipublish cuma yang di pamflet biasanya kan, uang sekian gitu, pembangunnya sekian miliar, sekian ratus gitu. Nah, paling cuma itu. Kalau isi kontrak itu biasanya enggak. Nah, biasanya enggak dia. Nah, tapi kalau untuk bangunan kayak yang pernah sekarang ini, yaitu bangunan warehouse, itu nggak boleh itu dipublish ke umum itu. Karena HP handphone aja itu K3-nya orang K3, kesehatan keselamatan kerjanya itu orang kebetulan itu dari klien. Nah, jadi itu orang Jepang dikasih sama mereka ke kami. Itu ketat sekali. Handphone aja itu nggak boleh. Telat 1 menit, bukan 1 menit lagi, setengah menit aja, 30 detik aja itu udah kena SP. Nah, itu nggak boleh itu. Makanya itulah dia kalau ketatnya yang dipegang oleh orang luar. Nah, makanya itu bisa dipublish sembarangan. Bahkan hasil proyek aja pun nggak bisa kami publish, karena kan biasanya kami kan mau promosi ya. Makanya saya itu mau promosi konstruksi. Kebetulan kan saya kalau rumah-rumah itu nggak terlalu banyak amat lah ya kalau rumah. Tapi lebih ke gedung. Setiap gedung itu masih banyak saya proyek gedung. Tapi nggak bisa saya publish sebelum habis kontrak. Nah, sebelum habis kontrak ini nggak bisa saya publish. Kalau saya publish kena dong saya. Nah, itu dia. Saya mungkin nggak tahu ya alasan mereka kenapa nggak membolehkan publish, apakah karena pajak, SPT atau apa, nggak tahu kita kan. Nah, itu urusan mereka gitu. Nah, makanya itu dia nggak bisa kita publish kalau untuk hal seperti itu. Mungkin intimnya. Nah, dari penjelasan Abang Dariski, kita jadi mengetahui nih bagaimana proyek itu bisa dijalankan dengan manajemen yang benar, baik disertakan dengan isi kontrak, bagaimana di lapangan, serta pihak-pihak yang terkait kepada proyek kita. Sekian dari kami dari kelompok 2, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.